Heboh, Novi Pratiwi akhirnya telah melaporkan bos HK terkuak saat Novi di BAP di Polres Jakarta Selatan Rabu, tanggal 12 Maret tahun 2025. Tidak hanya Heri Kunchoro, Novi Pratiwi pun telah melaporkan advokat inisial TS. Terkait hal tersebut, Heri Kunchoro didampingi advokat Dr. Togar Situmorang angkat bicara. Simak tanggapan menohok dari Heri Kunchoro dan advokat Dr. Togar Situmorang terkait hal tersebut. Karena hanya di situ dikatakan inisial HK dan TS. Nah, kalau boleh diandaikan TS itu dijelaskan siapa, mungkin kita bisa berbicara. Namun dalam hal ini TS itu tidak disebutkan siapa, hanya profesinya sebagai seorang advokat. Nah, harusnya kalau seorang advokat itu bukan malah dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena pihak advokat itu dalam bekerja itu ada hak imunitas mewakili kepentingan kliennya. Itu sih. Kalau dari inisial itu kan cuma pakai inisial aja ya gitu. Nah, tapi dari Bapak sendiri mungkin merasa melakukan pencemaran nama baik Novi Pratiwi itu sendiri atau tidak sebenarnya, Pak? Itu tadi, sampai saat ini kita tidak pernah mencemarkan nama baik orang. Ya, nggak tahu kalau ada orang yang merasa baper terkait apa dan di mana dan bagaimana juga kita nggak ngerti ini. Yang dimaksud dicemarkannya terkait masalah apa? Kedua, di mana dicemarkannya? Ya, tanya mestinya sama si pihak yang pelapor, merasa dicemarkan oleh siapa dan di mana gitu loh. Bang, soal itu kita pernah wawancara lawyernya Novi, Bang Nyopang. Dia mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak HK juga dengan Bang Togar di media itu dianggap merongrong kehormatan atau nama baiknya Novi lah, dari pernyataan-pernyataan yang itu. Padahal menurut mereka itu masa lalu. Nah, gimana tanggapan? Kayaknya laporan itu terkait sama lebih ke pernyataan-pernyataan yang ada di media, Bang. Nah, itu tadi, pernyataannya harus tegas ya. Pernyataan yang mana sehingga dianggap menyerang kehormatan orang lain. Nah, kalau kita sampai saat ini statement kita tidak pernah menyinggung ke orang lain sehingga kehormatannya tersinggung gitu loh. Nah, ini yang perlu dibuktikan sama pihak pelapor. Nah, statement mana dari kami yang memang menyinggung pelapor? Ya, dan ini kan kita ikutin dinamikanya proses hukumnya Novi dan tim ya, Bang. Informasinya walaupun mereka tidak sebut, tapi kan sempat ke Mabes. Ternyata mungkin tidak memenuhi apalah, lalu dilempar ke Polda. Di Polda juga tidak berlanjut dan sekarang di Polres, dan uniknya di Polres itu kayaknya ke PPA, perlindungan anak kalau tidak salah ya, perlindungan perempuan dan anak ya, Bang. Nah, menurut Bang Top, kita selalu berasumsi yang dilaporkan itu adalah TS tadi adalah Bang Togar dan HK Bang HK, karena selama ini emang dinamikanya dari Mabes, Polda sampai sekarang ke Polres tuh ya nama-nama itu yang disebutkan. Itu gimana menurut Bang? Oke, kalau dari pendapat kita ya, namanya masyarakat melaporkan seseorang kan itu haknya mereka. Namun dalam tadi laporan pertama di Barreskrim, lalu diturunin ke Polda Metro, dan sekarang di Polres Jakarta Selatan, mungkin ada hal-hal yang memang masih rancu. Apalagi kalau dari Polda atau dari Barreskrim atau Mabes itu ke Polda ke Polres, dan sekarang ke PPA. Nah, ini mungkin masih ada satu kerancuan. Tadi kalau dibilang kehormatan apa yang dilanggar
sehingga harus masuk ke PPA. PPA itu kan perlindungan perempuan dan anak. Nah, perempuannya ini perempuan bagaimana dan anak-anaknya siapa yang memang sehingga ada terserang kehormatannya. Sementara dari kami sendiri tidak pernah merasa, malah kita itu hanya sifatnya pasif. Malah kita memberikan satu edukasi, bukannya menyerang orang lain, gitu loh. Kalau Pak Heri sendiri, ini kan kita sudah ngobrol banyak soalnya. Berawal dari persoalan yang sangat sederhana sih, yang harusnya bisa diselesaikan. Jadi sampai sejauh ini, kalau Pak Heri sendiri gimana Pak melihat apa yang dilakukan Novi sampai dari Kalau saya kan sama Bang Togar ini kan udah kenal lama ya, udah puluhan tahun, mungkin 15 tahun lebih ya. Sebagai teman, beliau adalah lawyer saya, lawyer tetap saya beserta keluarga saya. Itu udah dari dulu gitu ya. Saya tidak tahu permasalahan ini bisa menjadi meruncing-runcing gini. Kalau menurut saya sih terlalu dibesar-besarkan begitulah ya. Untuk apa sih urusan begini diterus-teruskan? Kalau saya kan selalunya pengennya itu selesai, nggak repot lah urusan-urusan kecil begini kok dibesar-besarkan, nggak. Menurut saya sih nggak penting sekali lah. Apa fungsi dan untungnya gitu. Pak, dan ini yang memang perlu diperjelas Pak, karena berimbas ke Pak Togar. Soal hubungan Pak Heri dengan Pak Togar kan orang bilang teman, lawyer atau apa gitu. Berarti ini Pak Togar lawyer bukan baru di kasus ini ya. Udah lama, udah 15 tahun lebih saya sama beliau. Nah, itu Bang, karena ada dampak hukumnya dari relasi ini kan. Gimana Abang bisa jelaskan? Oke, makanya tadi kan seperti saya bilang, kalau benar ya yang dimaksud pengacara TS itu saya, ya saya sangat menyayangkan. Berarti pihak sana tidak mengerti apa itu undang-undang advokat. Karena saya membuat satu statement dimanapun dan kapanpun, pasti atas persetujuan beliau, pasti ada tanda tangan surat kuasa. Jadi kalau disentil saya sebagai teman, ya memang teman. Tapi kalau dibilang sebagai lawyer, karena saya ada surat kuasa. Nah, kalau memang saya loh, ya. Jadi di sini mereka itu tadi seperti Pak Heri bilang terlalu membuat opini-opini yang memang mengecohkan masyarakat. Bayangkan seorang advokat dilaporin, padahal saya mengatasnamakan klien saya dan saya punya surat kuasa. Kok bisa dibilang saya teman? Ya teman memang karena udah 15 tahun. Tapi terkait waktu masalah komen-komen itu saya sudah ditunjuk kuasa juga. Sebelumnya sudah. Jadi sampai dibawa laporan ke ranah polisi bingung saya. Mungkin biar sana nggak tahu. Nah itu. Jadi saran saya cobalah bijaksana, pelajarinlah hukum secara bijaksana, mengertilah apa kausalitas hubungan hukum antara pelapor dengan terlapor, apalagi ada disenggol, di situ ada advokat. Jangan sampai menyerang advokat dengan cara-cara nggak bagus, karena advokat itu dilindungi sama undang-undang advokat. Dan salah satu opini yang dibentuk itu adalah terkait video sur itu Pak, yang dikatakan waktu itu saya wawancara Bang Nyoman kan saya bilang saya yang ke Surabaya itu Pak Haka tidak pernah bicara tentang video sur. Yeah. Tapi kata Bang Nyoman lah itu lawyernya ngomong video sur ya, dan itu diinterpretasikan di publik itu sebagai pornografi. Gimana itu? Nah itu makanya tadi saya bilang kalau kita cerdas, tolong jangan diskotoni, artinya jangan dipotong-potong, harus mendapat satu utuh gambaran. Video sur yang dimaksud video sur apa? Itu dulu, jangan langsung dipotong, diambil kesimpulan bahwa itu susila. Kami nggak pernah mempertontonkan itu. Ya, video sur apa? Ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, Pak Haka tahu saya nggak ujung rambut sampai ujung kaki? Tahu ya Pak ya? Tahu. Saya tahu juga Novi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tahu apa itu salah? Apa itu pidana? Di sini kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Tim pengacara sana seneng banget bulat-bulat diopiniin dan itu disebar ke masyarakat. Ingat, masyarakat harus cerdas.
Jangan masyarakat dikasih yang mentah-mentah, harus firm. Apalagi ada kata-kata silakan buktikan. Loh, kok silakan buktikan? Yang silakan membuktikannya kamu, karena kamu sebagai pelapor. Kalau kami kan enggak, ya bang ya. Kita kan hanya sure, orang sure nih. Ini boleh nih sure, ya bang. Nah ini sure, kenapa? Apa lantas saya menjelekkan orang atau Pak Haka menjelekkan orang? Kan enggak itu loh. Oke bang, ini awalnya kan kita ngomong soal dari mereka itu dianggap pencemaran nama baik novel. Tapi sekarang jatuhnya ke PPH. Ini apa bang? Kalau di luar, entah nanti abang jawab sebagai lawyernya Pak Haka atau juga sebagai pakar hukum yang sering kita mintai pendapatnya juga. Apa ini? Dari konstruksinya kok tiba-tiba ke PPH gitu? Jadi kali ini kita tidak mau berasumsi. Artinya karena kita sudah tahu ada laporan, lalu yang dilapor inisialnya HK dengan advokat TS, saya tidak mau mendahului karena itu adalah hak prerogatif pihak polisi. Dari tadi Mabes, Barreskrim, turun ke Polda Metro turun ke Polres Jakarta Selatan, bahkan dikatakan di Polres Jakarta Selatan ini tertutup sekali. Nah ini ada apa? Sementara kita ada undang-undang keterbukaan publik. Undang-undang keterbukaan publik, siapapun bertanya harus aksesnya boleh dibuka. Nah ini juga pertanyaan yang memang nanti biarlah kita ikutin nanti ya, bagaimana perkembangan ke depan. Mudah-mudahan pihak kepolisian bekerja secara profesional. Apalagi saat-saat sekarang ini keterbukaan itu memang harus dibuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita nggak mau berandai-andai, kita sebagai warga negara yang baik, ya kita akan ikuti proses itu kalau memang menuju ke arah kita. Tapi sampai saat ini karena kita belum tahu apa-apa, ya kami tidak bisa menganggap itu kita. Itu loh. Sementara di Polda Jawa Timur juga kan proses itu bergulir. Kita mau tahu update ya sekarang seperti apa bang? Laporan kita yang abang di Polda Jawa Timur. Oke, kalau di Polda Jawa Timur seperti yang kita sudah infokan bahwa kita sudah melaporkan seseorang dan itu sudah dalam bentuk LP. Namun perkembangan bagaimana secara teknis, mohon maaf, kita juga agak sedikit nanti tidak mau ngebias. Biarkan nanti pihak kepolisian yang akan merilis. Karena dari awal di sana itu langsung Humas Jawa Timur yang merilis, kan gitu. Terakhir bang, ada proses hukum di Jawa Timur, ada proses hukum di Jakarta. Apa yang Bang Togar mau sampaikan dari dua hal ini? Jadi terkait permasalahan ada di Jakarta dan di Jawa Timur, mari kita hormati proses yang berjalan. Kita sebagai warga negara, kita taat akan hukum dan kita akan kooperatif. Namun seperti tadi Pak Haka bilang, atau klien saya bilang, atau teman saya bilang, sebenarnya itu hal kecil. Namun karena dari pihak sana menganggap itu yang besar, apalagi menganggap seorang Haka adalah dianggap hal yang terberat, harus melalui laporan polisi untuk membungkam. Ya, kita lihat aja prosesnya. Padahal setahu saya Pak Haka adalah orang baik, dia sering menolong orang dan tidak layak dia itu seperti buat macam kayak begini. Yang intinya waktu itu hanya sedikit untuk adanya satu pertemuan. Ya, namun ditolak, akhirnya berpanjangan. Itu aja yang kita sangat sayangkan. Pak Haka yang Masalah ditolak, bukan masalah ditolak. Iya. Disebarkan ke media. Disebarkan ke media, itu yang dia nggak terima. Sehingga keluarga tahu gitu. Ya, sampai sejauh ini apa yang Pak Eri mau sampaikan tentang persoalan ini? Kalau saya simpel aja lah. Ya, artinya untuk apa permasalahannya dikembang-kembangkan terus. Ya, artinya kita ini, saya welcome. Kalau seandainya dia itu pihak sana tuh mau menyelesaikan dengan baik-baik, saya welcome gitu. Tapi kalau dia mau melanjutkan, ya silakan gitu. Kita ikutin aja gitu. Bang, ada yang luput dari pertanyaan kita tapi harus abang sampaikan? Ini seharusnya bisa diselesaikan secara baik, bukan dengan menambah kebohongan-kebohongan. Ya, betul. Bukan.
bukan mencari pembenaran di publik, tinggal hubungan langsung dengan Pak Haka, selesai. Bukan mencari pembenaran di publik, bukan menciptakan kebohongan-kebohongan yang berlanjut. Itu aja. Berarti menegaskan lagi ya bahwa sebenarnya dari pihak Pak Haka masih ingin membuka jalur damai gitu ya, maksudnya secara keluargaan gitulah ya. Kita memang bukan orang bermasalah. Kita adalah orang baik-baik. Kita adalah warga negara baik-baik. Kita warga negara terhormat yang tidak butuh pansos. Kita ini adalah profesi kita advokat. Dia ini profesinya pengusaha. Kita sudah sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Dan kita tidak mau berbohong. Apa yang kita katakan itu apa adanya. Namun kalau di sana menganggap perkataan kita yang bohong dan menganggap kita yang menyerang kehormatan, ya apa boleh buat. Artinya kami adalah orang baik-baik, kami adalah warga negara terhormat dan baik, tidak mau cari masalah dengan orang lain. Karena kami sudah sibuk dengan pekerjaan kami dan kami tidak butuh pansos. Nggak tahu pihak sana, baik pengacaranya, baik daripada pelapornya atau siapapun, kan sering tuh buat rilis-rilis. Kalau kita enggak, karena apa, kita udah sibuk dengan, waduh, klien kita banyak banget. Pak Haka sekali lagi menegaskan bahwa Bang Togar ini selain teman, memang dia pengacaranya Pak Haka sudah lama atau gimana, Bang? Sudah lama itu, sudah lama. Dan abang tanda tangan kuasa ya bang ya? Sudah lama itu. Berarti tidak benar apa yang dikatakan pengacaranya Novi bahwa pada saat itu dia bukan kuasa hukumnya Bang Haka berarti ya? Oh enggak, bukan baru-baru ini, udah lama saya. Dan saya kasih surat kuasa ke Bang Togar juga udah lama itu. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya silakan aja, Anda sudah membuat berita bohong, hoak, mengatakan bahwa saya bukan kuasa hukumnya Pak Haka. Tanggung jawab atas omongan kamu ya. Siap. Jadi kalau saya ini simple aja lah. Ya Bang. Kalau dia mau baik, oke kita baik. Yes. Kalau dia mau nggak baik, ya sudah nggak apa-apa. Kita layani aja begitu, ya gitu. Jadi bisa dibilang siap meladeni sampai ke meja hijau gitu. Ya, Kalau Bang. kita baik, kalau sana baik kita baik, gitu aja. Kita sih nggak sampai berandai-andai ke meja hijau, karena apa, kita orang baik-baik, kita mau semua baik-baik. Tapi kalau kita dituduh, kita bukan pengacara Pak Haka, tuduhan kamu harus buktikan. Pak Haka, ini ada satu informasi baru ya. Jadi terkait PPA tadi, kenapa bisa sampai ke sana? Itu dari Novi Pratiwi sendiri menjelaskan kalau misalnya anaknya itu memang psikisnya terganggu ya, karena sempat dapat bully dari teman-temannya melihat statement Pak Haka sendiri di sosial media, sampai anaknya ini bertanya sama Novi. Gitu kan. Anaknya tuh umur berapa? Setahu saya umurnya masih kecil-kecil ya. Enggak, Asuhnya apa udah boleh ya gede kita sih. bicara, dia bicara anak. Apakah Saya Pak juga Haka? punya anak. Pak Anak Haka saya dibully tidak juga. punya anak, tidak punya istri. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Jangan itu tadi mainkan peran seolah-olah anaknya terbulikan. Apa beliau tidak punya anak? Apa dia tidak punya keluarga? Apa dia tidak punya istri? Jadi jangan bermain peran. Kita bicara fakta. Itu. Anak saya dibully sampai masuk rumah sakit. Hari ini sakit. Iya. Sebelumnya juga begitu. Dia dibully teman-teman sekolahnya, akhirnya masuk rumah sakit seminggu. Hari ini juga sakit. Jadi jangan merasa jadi korban. Pak Haka lebih parah lagi. Ya. Tanggung jawab dong. Jadi jangan dibawa seperti itu. Ini kita minta polisi juga mesti equal. Awalan ini bagaimana, kenapa, dan siapa itu loh. Tapi karena kita belum tahu siapa yang dilaporin, hanya inisial ya, kita nggak mau masuk ke substansi. Tinggal tunggu nanti bagaimana panggilan kepada kita. Kalau memang ada. Tapi kita minta polisi harus membuka informasi yang sebesar-besarnya. Jangan malah dihambat. Itu aja sih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.